error teman-teman, selalu error. Bisa dia 840, bisa 001 terus atau 002. Itu karena tidak pas. Sampai-sampai saya setengah hari itu sama kawan dulu saat itu, punya kepala cabang saat itu. Guys, sudah Ben, gak usah jadi teknisi, sana lagi sekolah, masuk SD. Waduh. Ya, kita hargain itu teman-teman. Saya rasa nggak ada maksud lain selain sebetulnya menguji mental saya teman-teman. Tapi saya nggak putus asa di situ. Saya tetap belajar sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris teman-teman. Oke, mungkin di video kali ini saya sedikit jawab komentarnya teman-teman juga ya. Mungkin yang sempat komentar di di IG ya, atau teman-teman yang sudah pernah ngechat. Kalau teman-teman semua itu sebetulnya ada ketertarikan untuk belajar servis teman-teman ya. Kita servis mesin fotokopi. Sebetulnya banyak juga yang teman-teman itu sambil nyantai lah. Mana asbakku tadi. Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau belajar servis itu mau dibilang gampang juga sih ya. Cuma memang harus mengikuti prosesnya teman-teman, karena apapun jenis kegiatan itu, apapun jenis apa istilahnya, entah di bagian servis ya, masalah perbaikan itu sebetulnya mau dibilang sulit, nggak sulit juga sih. Yang terpenting bagi saya itu ya, semangatnya saja dulu untuk belajar ya. Karena kalau saya cerita, saya awal mulanya jadi teknisi itu teman-teman, itu sama sekali saya nggak mengerti tentang mesin ya. Sejak saya belajar jadi teknisi itu masuk ke salah satu perusahaan yang memang bergerak di dunia mesin, dan salah satu tempat yang saya tempati saat itu adalah cabang dari Surabaya teman-teman. Nah, dulu saya itu biar kasih menyala ya, karena kita rata-rata langsung turun di mesin seperti ini, seperti mesin 6000 ini teman-teman. Turun di mesin 6000, kemudian 6570, Kyocera yang mulai dari yang kecilnya itu, generasi pertama itu yang FS 1128, kemudian keluar lagi FS 1135 sampai ke M2040, 2540 untuk saat ini teman-teman ya. Nah, terus ada juga kita main juga di mesin-mesin Kyocera yang KM 5050, yang KM 5035, 4035, 3035. Jadi Kyocera itu TA ya, Tascalva itu ya. Nah, awalnya saya itu teman-teman, biar kasih menyala itu saya nggak tahu, terus terang ya, kasih menyala itu nggak tahu. Sampai-sampai karena namanya kita ikut perusahaan itu, karena kantor saat yang saya tempati saat itu kan langsung sudah punya tempat-tempat sewa, karena memang dulu itu waktu di tempat saya ikut kerja itu diprioritaskan untuk menyewakan mesin teman-teman ya. Otomatis mau tidak mau, karena kita kerja ya, pastinya sekalipun kita belum tahu apa-apa, kita harus turun langsung. Entah itu kalau memang ada masalahnya habis tintanya, kita isi tintanya. Kemudian kalau ada masalah-masalah nyangkut-nyangkut, terutama di mesin-mesin besar dulu itu ya, kita berusaha lah sambil nelpon ya. Persoalan kadang pesimis juga iya teman-temannya, namanya juga ikut kantor kan. Nah, ikut kantor begitu saya berjalan 1 minggu ya, kalau persoalan dari senior-senior seperti kepala cabang saat itu teman-teman, ya pastilah keluar bahasa-bahasanya tapi bagi saya sebetulnya memberikan motivasi sebagai cambuk untuk kemudian lebih belajar lagi ya. Belajar di mesin langsung saat itu teman-teman. Saya betul-betul pelajari di mesin proses kerjanya teman-teman ya. Jadi begitu saya tidak paham masalah membongkar saja saat itu, pernah saya satu ketika sama teman itu ya, berdua sama teman itu masalah
mesin itu kalau 6570 teman-teman ya. Kalau mesin 6570 itu dulu ya cerita awalnya itu, kalau kita membongkar unit pemanasnya, ya, itu kalau tidak betul-betul lepas masang elemennya atau shutternya, ya, itu bisa-bisa error teman-teman, selalu error. Bisa dia 840, bisa 001 terus atau 002, itu karena tidak pas. Sampai-sampai saya setengah hari itu sama kawan dulu saat itu, nah, biasa. Jadi sampai satu ketika itu mengeluarkan saya punya kepala cabang saat itu, guys, sudah Ben, gak usah jadi teknisi, sana lagi sekolah, masuk SD. Waduh, ya kita hargain itu teman-teman. Saya rasa nggak ada maksud lain selain sebetulnya menguji mental saya teman-teman. Tapi saya nggak putus asa di situ. Saya tetap belajar sampai akhirnya satu ketika betul-betul paling tidak sudah bisa memprediksi cara kerja si mesin-mesin ini. Nah begitu berjalan, nah baiknya itu si kepala cabang itu saat itu kita diberikan materi sistem kerjanya, mulai proses hasil ya, kemudian perkenalan nama-nama alat ini kita tahu-tahu sendiri teman-teman ya. Karena zaman itu kan tahun 2012 itu belum begitu ini namanya YouTube kan, belum lah. Artinya apa? Jadi dari sekian lama perjalanan saya jadi teknisi itu teman-teman, intinya semangatnya teman-teman itu, apalagi kalau punya mesin sendiri, yang terpenting teman-teman itu dulu mengenal dulu nama-nama tentunya spare part mesin fotokopi atau jenis elektroniknya ya, karena kalau masalah error itu sebetulnya itu yang merekam itu sebetulnya itu larinya ke DC control teman-teman ya. Jadi apapun muncul yang kode error, makanya kenapa setiap kali muncul kode error itu selalu kita itu mencobanya dulu selaku teknisi itu langsung kita reset aja dulu ya. Karena memang banyak kode-kode error yang muncul, cuma kita melakukan reset saja itu sudah hilang ya. Yang terpenting pada saat teman-teman itu meresetnya harus kondisi terbuka kan, kalian reset ERR itu bintang 28 bintang, kemudian copier, cari function, clear, ERR ya. Itu kan sebetulnya tutorial itu kan sudah ada di YouTube sebelumnya teman-teman. Nah untuk awal teman-teman juga kemudian pelajari juga sistem kerjanya ya, sehingga terjadi hasil itu mungkin dari ya sebetulnya pernah juga saya singgung ya. Jadi dari kaca pantulkan ke CCD, nanti CCD yang pantulkan kemudian kirim ke laser, nanti lasernya kirim ke drum teman-teman. Jadi pada saat kalian fotokopi ada kertas sudah masuk di antara drum dengan developing, otomatis hasil itu kan sudah ada di drum teman-teman ya, sudah ada filenya ceritanya. Tak. Nah begitu nempel antara drum dengan developing keluar kertas itu pasti ada hasil teman-teman. Selain itu teman-teman itu orang-orang yang memang yang minat untuk belajar itu yang hal-hal yang mudah dulu lah. Hal mudah seperti yang biasa dilakukan teknisi itu ya, ganti seperti karet-karet ya, karet spong rollnya, pick upnya, vapor feednya, kemudian memasang tali corona. Yang terpenting lagi setelah pandai memasang tali corona itu harus teman-teman pandai menyetelnya. Nah selain itu, nah teman-teman juga harus perhatikan seperti ini saya lihat. Nah ini kan kalau jenis 6000 teman-teman, jenis 6000 ini lampu. Nah teman-teman itu harus cari kode-kode yang mengarah ke sini ya. Kalau lampu pemanas ini biasanya itu dia mengeluarkan kode error 004. Oke, 004 teman-teman. Jadi ketika belum keluar kode error 004 itu kalian nggak perlu ngecek ini. Kalian bisa avometer, kalian bisa cek ini putus teman-teman. Nah teman-teman itu bisa ngeceknya pakai avometer, nyambung apa tidak. Kalau dia nyambung berarti aman kan. Selain ini artinya begini, semua komponen spare part itu paling tidak teman-teman juga harus tahu dulu lah nama-namanya ya. Selain tahu namanya baru kalian juga pelajari sistem kerjanya. Atau pada saat dia bermasalah kode errornya apa gitu. Ini lagi ada, mumpung ada di depanku. Kalau semacam HPT-nya ini dia tidak muncul kode errornya teman-teman ya. Tidak muncul, jarang sekali muncul kode errornya. Sekalipun 61 itu terkadang muncul ke arah ke sini 61, tapi jarang teman-teman ya. 61 itu kebanyakannya cas
cas atas itu terlalu dekat ke drum tali coronanya ya. Nah, kalau ini jarang, paling sering terjadi masalah di sini ketika hasilnya sudah tidak ada teman-teman. Tapi di antara salah satu batu ini yang bermasalah. Nah, sebetulnya teman-teman itu harus berproses dulu lah, harus turun. Kalau kalian punya mesin fotokopi, saya rasa kemungkinan besar kalian akan paham ketika sering menonton YouTube ya. Kalian terserah mau kalian nonton di channel-channel siapa yang mudah menurut teman-teman itu bisa memahaminya, mudah memahaminya. Kemudian ada respon juga ketika kalian komentar saja YouTube siapa saja yang kalian tonton, kalian bertanya saja lewat situ, komentar ya. Bertanya ya, namanya juga bilang saja saya pemula bang, saya ini mau tanya ini nggak ada masalah teman-temannya. Kalau memang mau dibuatkan video-videonya silahkan nanti komen-komen saja, terserah. Mau di YouTube saya, mau di video saya kalian komen-komen, nggak ada masalah teman-teman. Saya welcome aja ya, terbuka, kita terbuka. Dari awal sampai saat ini sebetulnya saya tidak ada niat untuk mengajarin, cuma bagaimana saya itu kita sharing lah ceritanya, berbagi pengalaman ya. Karena setiap orang itu beda-beda pengalamannya teman-temannya. Artinya dalam artian seperti ini, ketika mengalami masalah-masalah di mesin fotokopi itu cara memperbaikinya itu beda-beda teman-temannya. Mungkin ada orang lagi dari langkah A, mungkin saya dari langkah B, kan seperti itu teman. Cuma intinya setiap kali ada masalah itu, intinya bagaimana masalah itu harus beres ya. Persoalan bagaimana sistem kerjanya itu tergantung setiap teknis itu beda-beda teman-teman. Kecuali mereset error itu pasti sama teman-teman ya. Pasti orang larinya ke bintang 28 bintang, kemudian kopier mereset seperti biasa teman-teman. Nah, kalau kalian lagi masalah-masalah yang kemarin ada juga sempat telepon langsung ke saya, itu masalah ngejam. Kalau ngejam itu sebetulnya kertas yang kalian gunakan itu kertas apa? Kalau dia ngejam kertas A4, kertas kalian bisa perhatikan berhentinya di mana ya. Kalau seumpama berhenti di bagian samping sini ya, kita ceritain aja teman. Ketika kertasnya nyangkut di bagian sini dan itu berhenti, ngejam, paper jam muncul di layar mesin teman-teman. Berarti masalah dua ini aja kalian cari. Sensor berarti sensor yang mendekati di mana kertas itu berhenti ya. Jadi nggak perlu kalian lari kemana-mana. Mungkin kalau di layar mesin banyak titik-titik ya, banyak titik-titik yang mendeteksi arah ke sensor. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah di mana kertas itu berhenti. Disitulah kalian perhatikan si sensor itu yang mana yang bermasalah. Nah, makanya tidak heran ketika teman-teman itu melihat di mesin fotokopinya itu kalau ada sensornya, ini pelatut sensornya ditambahin pipet, mungkin karena sudah haus, sudah pendek. Nah, bisa saja ketika ada kalanya begini, ketika itu sudah diakali dikasih pipet, nah tiba-tiba normal. Nah, tiba-tiba normal. Tapi tidak 100% bahwa masalahnya itu di pelatutnya saja teman-teman. Oke, kalau dari saya ya, bisa saja kalian juga perlu cek kenapa biasanya di karet-karet sini teman-teman ya. Di karet-karet sini ya seperti ini dikasih lakban ya, dikasih lakban apalagi isolasi apalagi diko teman-teman. Nah, itu sebetulnya kalau kita lebih jeli sebetulnya melihat itu bukan sebetulnya di pelatut sensor yang bermasalah. Yang bermasalah itu terkadang memang karetnya sudah haus teman-teman ya. Itu kalian perhatikan. Kalau ini karetnya sudah kecil ya, apalagi sudah haus, lebih baik kalian ganti karet baru, otomatis itu akan normal. Nah, di video-video sebelumnya juga itu, di video-video sebelumnya biasanya kalau seumpama karetnya ini sudah tipis teman-teman. Nah, kalian perlu cek karena di setiap pintu ini, nah ini teman-teman, itu menggunakan per. Per itu sebetulnya tekanan si ininya teman-teman, ya karena kertas lewat sini. Jadi kalau antara si roll ini yang putih ini teman-teman ya, itu kurang ngepres ke karet-karet di bagian samping ini, karet regis vertikalnya teman-teman, otomatis perjalanan kertas itu lambat. Nah, ketika sensor sudah minta dan dia nggak datang-datang karena telat, kurang ngepres ceritanya, dia akan mendeteksi ngejam teman-teman. Jadi kalian perlu perhatikan dan ini bisa disetel. Kalian bisa cek lah di playlist. Saya berapa kali menyetel ketika sering terjadi paper jam bagian sini. Ya. Atau nanti saya buatkan, kita bahas nanti masalah ini. Ya, masalah paper jamnya saya akan buat lagi videonya saja teman-teman ya.
cuma karena mesinnya nggak nyala. Jadi intinya ke teman-teman itu, khususnya memang para peminat untuk belajar kursus itu, kalian bisa juga langsung otodidak, kalian bisa langsung praktek di mesin kalian sambil nonton YouTube. Artinya begini, setiap kali ada masalah di mesin kalian, kalau kalian punya 2 mesin paling enak ya, sambil kalian pelajari, bermasalah lah ceritanya, ngejam. Nah, kalian bisa sambil nonton YouTube, cari masalah yang sama ya, yang sama di mesin kalian. Nah, kemudian kalian turun langsung perhatikan. Yang penting intinya kalian itu kalau pada saat kalian entah mau membongkar apa, betul-betul kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan saja. Kalau sudah sebelum membongkarnya, kalau perlu kalian foto saja. Foto, takutnya yang dikhawatirkan nanti pada saat kalian memasang itu kurang sempurna atau kurang tepat ya, atau kebalik ya. Nah, itu fungsinya kenapa harus difoto, atau kalian dulu ambil video dulu ya, posisi awalnya seperti apa. Itu tidak ada masalah teman-teman, namanya belajar. Saya rasa banyak teman-teman juga yang otodidak, konsumen saya dulu itu alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa servis ringan, sudah bisa bongkar drum ya, pasang spongrol, gear itu sudah bisa ya. Karena saya selalu bilang, jangan selalu mau bergantung ke teknisi atau kebergantungan ke teknisi. Karena kalau seumpama saya tidak sempat, nah ada orderannya teman-teman, saya nggak sempat gimana? Masa gara-gara karena saya nggak sempat terbengkalai pekerjaan kalian? Ya, artinya untuk belajar servis mesin fotokopi itu tidak ada kata terlambat teman-teman. Yang ada itu kata malas saja ya. Tidak memandang itu mau berumur sudah, tidak ada masalah. Ada juga, ada di Sulawesi Selatan itu bahkan ibu-ibu, bahkan saya kasih masuk di konten saya, saat itu belajar memasang spongrol, saya ajarin. Setelah itu ibu lihat, saya bilang ini. Nah setelah itu baru saya kasih kerja langsung, akhirnya bisa. Nah, intinya apa? Kemauan saja teman-teman. Kalau kemauan kalian, semangat kalian, mental kalian untuk belajar itu besar, kemauan kalian, saya rasa nantinya akan bisa itu, bertahap lah, berproses. Yang jelas mulai proses-proses yang terkecil dulu, masalah-masalah kecil, masang spon begini masa nggak bisa kawan? Masang spon seperti ini saya rasa mudah itu ya. Intinya kalau mau belajar mesin fotokopi itu pelajari semua nama-nama alatnya, kemudian fungsi-fungsinya, kode-kode errornya. Nah, kalau kode error ini, oh pasti ini, pasti nggak ada termistor. Cuma saya nggak ada avometer manualku. Coba ada, saya bisa ukur, saya sih lihat ke teman-teman kalau mendetek cara bagaimana ini kalau rusak ya. Ini sudah gepeng. Nah, kalau seumpama dia error 001. Jadi yang pertama kali mau dicek teman-teman itu ya perlu ngecek ininya. Ini mungkin nantilah. Kalau ini errornya termistor ini mendeteksi mengeluarkan kode error 001 teman-teman. Karena ini pendeteksi suhu temperaturnya ya. Ya ini. Jadi kalau panasnya nggak naik-naik atau overheat, nah kalian perlu perhatikan juga. Bisa ini bermasalah 001. Karena ini kalau dia kurang panas si mesinnya dia minta lagi yang ini. Termistor namanya teman-teman ya. Nah, intinya silahkan saja komen karena begini saja teman-teman, nggak usah istilahnya ada rasa sungkan-sungkan apa saja. Kalau bagi saya welcome, lagi-lagi saya welcome. Silahkan komen saja di kolom komentar. Kita sama-sama mau sharing masalah khusus pemula ya, khusus pemula dan peminat untuk belajar servis ceritanya. Nah, kalian komen saja di kolom komentar, kita belajar sama-sama supaya juga saya mengingat lagi ya teman-teman. Ini saya sampai saat ini masih proses belajar juga teman-teman. Karena bagi saya sejago-jago apapun orang ya, di bidangnya masing-masing, saya rasa akan masih banyak kekurangannya juga teman-teman. Dalam artian kita tidak betul-betul bisa menguasai 100% namanya kayak katakanlah memperbaiki mesin ya, nggak ada teman-teman. Cuma terkena masalah-masalah yang berapa tahun yang lalu, mungkin kita kena lagi masalahnya, ya pasti mikir berat juga ya, mungkin karena lupa, gitu aja teman-teman. Oke, ini peleper ini tidak ngejam, tidak error dia teman-teman ya. Kalau peleper ini cuma apa saja, paper jam saja dia ya. Nantilah ini kita bahas. Oke, mungkin seperti itu. Kalau menurut kalian ini ada gunanya, kalian tonton saja.
Nah, buat teman-teman yang tidak suka dengan video ini nggak usah ditonton ya, karena ini saya mau buatkan, saya nggak tahu juga bagaimana maunya teman-teman yang khususnya peminat untuk belajar servis mesin ya, atau belajar untuk mengenal mesin, sistem kerjanya ya. Jadi video ini saya prioritaskan untuk teman-teman yang mau belajar mesin fotokopi, bukan yang sudah merasa sudah jago-jago. Ini nggak perlu ditonton kalau buat mereka yang sudah menganggap dirinya jago-jago, nggak ada gunanya juga ya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman para pemula ya, untuk mau belajar mesin fotokopi. Oke, terima kasih. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.